Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Komisi Pemilihan Umum Jembrana atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pimpinan Muhammadiyah, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jembrana, yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Jembrana beserta jajarannya, yang kami hormati seluruh Ketua Pimpinan Cabang Aisyah beserta jajarannya, yang kami hormati الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Muhammadiyah, di mana di dalam organisasi Muhammadiyah itu tak sendiri terdapat beberapa ortum. Di antaranya adalah kami pimpinan daerah Aisyah Jembrana. Sedangkan di dalam pimpinan daerah Aisyah Jembrana ini, di dalam struktur organisasi pembantu pimpinan ada 8 majelis dan 2 lembaga. Di antara majelis itu adalah Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia dan lembaga penelitian dan pengembangan Aisyah. Harus mulai memberi pelajaran lebih awal tentang politik, ya, khususnya politik keumatan. Dan hari ini dengan menghadirkan Bapak Zarkoni sebagai anggota Komisioner KPU untuk memberikan pelajaran pendidikan agar para pemilih pemula ataupun anggota Aisyah bisa menerima ilmunya bagaimana sebenarnya kita memasuki dalam dunia politik saat ini. Ada 3 untuk presidennya, itu ada 3 pasangan calon yang saya kira ibu-ibu dan teman-teman di sini sudah paham. Mungkin nanti malam juga debat terakhir itu, debat kelimanya kayaknya nanti malam gitu. Mungkin bisa diikuti biar tahu, karena ketiga pasangan calonnya nanti akan hadir. Terus kemudian ingat ya, warnanya abu-abu untuk presiden. Untuk mencoblosnya misalnya nanya, Pak, cara mencoblosnya gimana? Silahkan mau coblos entah, yang penting masih dalam satu kotak gitu. Misalnya mau nyoblos di nomornya tidak jadi masalah, itu tetap sah. Misalnya nyoblos di sininya, di tengah-tengahnya tidak jadi masalah. Gimana terus kalau misalnya nyoblos partainya Pak? Boleh, tidak jadi masalah, tetap sah. Atau bagaimana Pak kalau misalnya nyoblos nomor sama partainya? Boleh, tidak jadi masalah. Itu kalau bahasa Bu, kalau bahasa di peraturan KPU itu khususnya di Undang-Undang 7 tahun 2017, nyoblos di nomor dan di partai itu boleh, tetap sah Bu, selama ini masih dalam satu kotak pasangan calon. Kecuali kalau misalnya Ibu nyoblosnya di nomor 1 nih,
Terus kemudian partainya nyoblos di pasangan nomor 2, itu baru nggak sah. Selama masih dalam satu kotak pasangan calon itu sabuk. Yang tidak sah itu misalnya kan ada fotonya nih, mata sebelah kanannya dicoblos, mata sebelah kirinya dicoblos, mulutnya dicoblos, itu baru tidak sabuk. Karena nanti itu akan masuk dalam kategori surat suara besar. Gitu. Tapi kalau yang dicoblos itu adalah nomor dan partainya, tak jadi masalah. Pak, terus kemudian misalnya ada pertanyaan, bagaimana kalau kedua-duanya pasangan calonnya dicoblos? Calon presidennya dicoblos, kemudian wakil presidennya juga dicoblos. Itu kalau kita mengacu pada Undang-Undang 7 tahun 2017 nomor pasal 353 kalau nggak salah Bu. Itu tidak boleh. Karena di sana itu adalah foto pasangan calon Bu. Foto pasangan calon. Jadi kalau sudah pasangan calon ini kan satu kesatuan. Tidak boleh. Jadi coblosnya cukup satu aja kalau nyoblos gambarnya. Tak boleh calonnya dicoblos atau dan kemudian wakilnya juga dicoblos. Oke? Ya, itu kembali lagi kembali lagi pada ibu-ibu dan adik-adik di sini, silahkan yang sudah saya sampaikan itu ikuti. Pokoknya jangan salah-salah aja biar sah nanti nyoblosnya gitu, biar nggak rugi kita sudah datang ke TPS ya. Terus kemudian selanjutnya ini ada surat suara karena agak lebar ini Bu. 18 partai soalnya. Mohon juga nanti pas saat membuka surat suaranya itu hati-hati nanti takut robek. Nah, warnanya kuning. Ini adalah surat suara DPR RI. Warnanya kuning. Oke. Ada 18 partai dengan calegnya masing-masing, silahkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, Ibu mau menyoblos nomornya, partainya juga tidak jadi masalah. Kalau misalnya Ibu nyoblos partainya misalnya ya, kemudian nyoblos lagi di surat suara DPD. Yang DPR RI tadi warna kuning, yang ketiga itu surat suara DPD, warnanya merah Bu, atau Dewan Perwakilan Daerah, warnanya merah. DPD itu kalau di Provinsi Bali itu ada 17 kalau tidak salah ya, 17 calon. Silahkan ibu-ibu di sini juga memilih siapa dipersilahkan. Ada 17 calon. Warnanya merah. Ada fotonya nanti kalau untuk DPD ada fotonya itu. Kecuali caleg dari partai baik itu DPR RI, provinsi dan kabupaten itu hanya akan tertulis nama-nama saja calegnya. Kalau DPD nanti ada gambarnya itu sama presiden. Terus kemudian yang keempat, surat suara DPR provinsi, DPRD provinsi, warnanya biru Bu. Warnanya biru, ada berapa calon tetap sesuai dengan partai politiknya itu, ada 18 dan nama-nama calegnya sudah tertera di sini. Untuk DPRD provinsi warnanya biru. Terus kemudian yang terakhir surat suara DPRD kabupaten. Nah, DPRD kabupaten ini Bu, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Jemberana itu memiliki 5 dapil atau daerah pemilihan. Jadi setiap dapil itu sudah ada calonnya masing-masing dari 18 partai itu. Dipersilakan ibu atau adik-adik di sini memilih siapa, dipersilakan. Warnanya hijau. Ini warnanya. Untuk DPRD kabupaten warnanya hijau. PCA Negara. Nama saya Lili Masrica dari PCA Negara. Yang mau saya tanyakan, kebetulan saya punya keponakan dan dia disabilitas, bersekolah di SLB dan usianya sekarang sudah 19 tahun. Sudah anaknya itu bukan keterbelakangan mental, dia kalau diajak ngomong paham, nyambung, tapi dia berkata-kata tidak bisa. Istilahnya IQ-nya agak rendah gitulah. Dia sekolahnya di SLB dan saya menyampaikan kepada ibunya, nanti kalau dia
pencoblosan bagaimana? Nah itu dia, aku bingung, kata ibunya bingung. Gini aja, biasanya kalau yang saya pernah tahu, kalau ada seperti orang lansia yang nggak bisa jalan kan ada pendampingan. Bagaimana dengan anak yang seperti ini? Dia paham kalau diajak sholat dia bisa, tapi dengan bacaan seadanya aja, berkata-kata dengan dia memahami apa yang orang sampaikan, tapi kita yang tidak paham dengan omongan dia gitu. Bagaimana kalau pada saat pencoblosan itu dengan pendampingan? Ketika berada di saksi dalam maupun saksi ulang, itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang Bapak sampaikan tentang persentase dari Gen Z ya, yang kami dengar 57%. Apakah itu skala nasional atau yang Bapak tadi sampaikan 20% itu skala Jembrana? Yang ketiga, mungkin aplikasi alat peraga kampanye yang Bapak tadi sampaikan itu barangkali bisa diberikan kepada kami untuk kemudian kami teruskan sosialisasi kepada anggota. Yang berikutnya, mohon maaf Pak, memasuki masa minggu tenang, apakah kegiatan pengajian itu termasuk untuk kita kemudian tidak boleh mengadakan kajian, ataukah hanya yang bernuansa kepada kampanye saja? Kemudian untuk KTP Pak, KTP luar Bali tidak sempat membuat yang seperti tadi Bapak sampaikan sebagai syarat untuk pencoblosan pindah karena kondisinya sedang sakit. Nah itu seperti apa? KTP-nya KTP Malang, hari ini berada di Jembrana. Baru saja pindah ke Malang, tetapi kemudian karena sakit lalu balik pulang gitu. Apakah masih punya kesempatan? Mungkin DPT-nya udah di sana. Apakah ada peluang untuk kemudian kita proses pada hari ini di mana itu untuk kemudahannya? Insya Allah proses pemilihan di Persyarikatan Muhammadiyah Aisyah ini Pak hampir mirip dengan pemilihan umum. Jadi kami juga menganut pemilihan seperti yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kepada adik-adik dan anak-anakku semuanya, kalau kalian kemudian sudah mengalami proses pemilihan di pengurusan, maka itu tidak juga tidak berbeda jauh dengan pemilihan. KTP-nya Denpasar. Jadi TPS saya kan di Denpasar. Kemudian kami mengurus pindah ke sini kemarin ke KPU. Nah ternyata di sini saya kehilangan 2 kartu suara Pak. Jadi saya untuk DPRD 2 dan DPRD 1 tidak mendapatkan kartu, hanya DPR RI, DPD sama Presiden. Nah pertanyaan saya apakah memang ketentuannya seperti itu? Kemudian yang kedua, melihat kasus saya bertanya karena saya tidak tahu ya, untuk warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, apakah mereka juga hanya memilih presiden saja atau ada yang lain? Demikian saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baliho di jalan-jalan. Kalau kita dibaca berita-berita di internet, di TV, itu sudah memakan korban. Contohnya di mana itu ya? Pokoknya anak SMK meninggal karena tertimpa baliho. Kan lucu ya? Meninggal kenapa? Dia baliho. Aneh gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini sebenarnya wewenang siapa? Siapa pemegang pemenang untuk menertibkan dan menentukan bagi caleg-caleg ataupun partai untuk penanaman baliho gitu loh. Sebenarnya kalau untuk pendampingan atau nanti itu yang disebut dengan menemani pemilih karena alasan tertentu, memang kita disyaratkan Bu untuk kemudian mengisi form C pendamping sebelum kita melakukan proses pendampingan, termasuk dengan kriterianya pun alasannya kenapa kemudian dia harus mendapat pendampingan. Karena kemarin ada waktu kita simulasi Bu di Kecamatan Beliau itu ada lansia sih benar, cuman kalau soal dia berjalan kemudian dia bicara nggak ada masalah Bu, nggak ada masalah. Artinya dia untuk nyoblos sendiri sebenarnya kuat kalau cuma ingin ke bilik suara gitu Bu. Setelah kita telusuri dan nanya kepada teman-teman ke PPS, loh
kenapa yang bersangkutan kok harus didampingi? Ternyata dari penjelasan keluarganya, apa bahasanya? Dia itu nggak bisa membaca, Bu. Buta aksara gitu ya. Nggak bisa membaca gitu loh. Kemudian kalau di peraturan kita itu kan dibolehkan untuk didampingi gitu loh. Misalnya dia ingatnya calonnya siapa. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan kita adalah siapa yang berhak boleh mendampingi? Boleh siapa saja, Bu. Asalkan itu masih dipercaya. Yang pertama mungkin dari keluarganya atau entah dari ibunya atau suaminya. Terus kemudian kalau misalnya bisa juga nanti dari teman-teman KPPS, bisa juga nanti dari teman-teman yang sekiranya atau mendapatkan kepercayaan, baik itu nanti dari teman-teman PTBS-nya. Oh, mekanisme saksi. Pertama, Bu, untuk saksi yang akan kita terima di TPS pada saat hari H nanti adalah saksi yang membawa surat mandat. Saksi yang membawa surat mandat. Jadi misalnya ada nih bilang, Pak, saya saksi dari partai atau calon ini. Ketika dia tidak membawa surat mandat, mohon maaf, kita tidak bisa menerimanya. Ini kan berkaitan dengan keamanan kita di lapangan. Khawatirnya ada penyusup atau apa gitu kan. Itu yang sebenarnya kita ingin antisipasi. Maka kemudian kita bisa menerima saksi itu ketika yang bersangkutan bawa surat mandat. Terus bisa dipahami, Bu? Yang kedua, apa pertanyaannya? Oh, surat suara. Ini sebenarnya surat suara simulasi, Bu. Pada saat kita melaksanakan simulasi kemarin, sosialisasi juga kepada masyarakat. Mungkin nanti saya koordinasi dulu sama pihak sekretariat, karena sebenarnya ini wewenangnya pihak sekretariat, karena ini surat simulasi. Mungkin kalau misalnya diizinkan untuk diberikan akan saya berikan, Bu. Setelah acara ini kan saya hubungi dulu pihak sekretariat. Yang ketiga, oh ini pemilih DPK, pemilih DPK, Bu. Mungkin teman-teman di sini ada yang tidak terdaftar dalam DPT ataupun tidak sempat ngurus DPTB-nya ketika ingin dia pindah memilih, sehingga kemudian dia menjadi pemilih DPK. Untuk waktu memilihnya, DPK itu ditentukan 1 jam sebelum berakhir, sebelum hari waktu pemungutan suara itu berakhir. Kita itu kan berakhirnya di jam 1. Berarti pemilih DPK itu boleh memilih di jam 12. Boleh dia datang pagi untuk mendaftar, tapi waktu memilihnya tetap dari jam 12 sampai jam 1. 1 jam terakhir sebelum pemilihan berakhir. Terus minggu tenangnya begini, Bu. Ini agak agak sensitif sih sebenarnya, apalagi sudah menjelang pemilu begini, Bu. Kita sebenarnya ini kan untuk waktu kampanye ini sebenarnya sudah ditentukan, Bu. Artinya dari kapan sampai berakhir kapan itu kan sudah ditentukan. Ketika dia waktu itu sudah memasuki minggu tenang atau hari tenang, itu kan sudah artinya sudah nggak ada aktivitas apa, Bu, terkait dengan mungkin kampanye atau apa dan semacamnya. Biasanya kan di bawah ini bahasanya aneh-aneh, ada ya untuk kamuflase lah misalnya biar tidak terbaca oleh kita di KPU ataupun Bawaslu, bahasa pengajian atau misalnya bahasa sosialisasi apa semacam, bahasa pembagian bansos, kan begitu Bu di bawah, Bu. Kita di KPU ini sebenarnya kan kita sudah ngasih waktu misalnya untuk kampanye. Jika kemudian Ibu bertanya apakah pada saat hari tenang pengajian itu boleh atau enggak, khawatirnya kan mungkin Ibu khawatir nanti dikatakan kampanye. Bu, yang pertama yang harus mungkin saya sampaikan adalah kampanye itu kan sebenarnya sarana calon atau partai untuk kemudian mensosialisasikan visi misinya gitu, kemudian dengan membawa atribut partai politik dan caleg semacamnya.
kalau bahasanya di sini adalah pengajian misalnya Bu, terus kemudian di dalamnya ternyata berisi apa namanya logo partai atau bendera partai, atau kemudian ternyata berisi name tag apa namanya ID card gini apa namanya calegnya misalnya, itu yang tidak diperbolehkan Bu. Oke. Tetapi kalau kegiatannya memang benar-benar pengajian, monggo dipersilahkan, misalnya menghadirkan penceramah misalnya, dan memang tidak terjadi aktivitas aneh-aneh di sana sedang di pengajian, monggo dipersilahkan, tak jadi masalah. Kita tidak akan pernah memberikan batasan kalau memang itu pengajian. Denpasar pindah dari Denpasar yang sebelumnya terdaftar di DPT Denpasar pindah ke Jemberana gitu. Ibu, di sini saya jelaskan terkait dengan pemilih yang pindah domisili atau pindah memilih. Yang pertama adalah pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara. Jadi ada pertanyaan juga nanti pemilih yang di luar negeri itu. Tetap nanti yang akan dia dapatkan Bu hanya satu surat suara atau presiden saja. Oke, pemilih di luar itu, di luar negeri itu dia karena nggak masuk dapil di sana Bu. Dapilnya hanya karena dia warga negara Indonesia, sehingga kemudian mempunyai hak untuk memilih presiden. Kalau untuk DPR baik itu provinsi itu kan sudah dibuat perdapil Bu. Jadi di luar negeri nggak ada dapil. Pemilih di luar negeri ini diakomodir karena status dia sebagai warga negara Indonesia yang juga memiliki hak suara untuk memilih presiden. Terus kemudian yang kedua adalah pindah memilih ke kabupaten kota lain dalam satu provinsi, hanya mendapatkan surat suara PPWP dan surat suara DPD. Atau misalnya dapilnya dia nanti dapil provinsinya sebagai dapil DPR RI misalnya, boleh dia 3 suara nanti Bu. Misalnya kayak di Bali ini kan, Bali ini masuk dapil pemilihan DPR RI, dapil Bali. Ibu kalau pindah memilihnya antar kabupaten, misalnya dari Denpasar ke Jemberana, benar hanya mendapatkan 3 surat suara. Kenapa? Karena dapil pemilihannya Ibu beda. Ibu sebenarnya dapil pemilihannya itu kan di Denpasar sebenarnya. Boleh Ibu memilih di sana. Kenapa? Karena di Denpasar ini kan kalau di provinsi Bali ini untuk daerah pemilihan DPR di provinsi masuk dapil berapa? Denpasar itu dapil 1 kayaknya tuh untuk daerah pemilihan DPR di provinsi. Sehingga Ibu karena pindah ke Jemberana makanya Ibu nggak dapat itu. Terus kemudian yang terakhir Ibu juga itu nggak mendapatkan surat suara DPRD kabupaten, karena lagi-lagi Ibu statusnya adalah bukan pindah antar dapil. Misalnya kalau Ibu misalnya di sebelumnya sebagai warga Loloan misalnya pindah ke Latang, ini kan masih dalam satu dapil kecamatan negara, maka masih boleh Ibu nanti kalau statusnya begitu. Tapi karena Ibu statusnya adalah pindah memilih antar kabupaten yang tidak satu dapil, maka hak suara atau surat suara yang akan hanya Ibu dapat pada hari H itu hanya 3 surat suara. Kebetulan kan Bali ini sebagai provinsi yang juga menjadi dapil pemilihan DPR RI. Beri tepuk tangan yang meriah.